Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nora Anggola, mahasiswi Institut Agama Islam Yasni Bungo, Prodi PIAUD semester 6. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Upaya Meningkatkan Perkembangan Kognitif Anak Melalui Media Kartu Huruf dan Angka di kelas B PAUD Raudah Desa Candi, Kecamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo. Selanjutnya di bagian moto skripsi saya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun. Innama yatazakkaru ulul albab. Yang artinya, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Quran Surah Az-Zumar ayat 9. Selanjutnya memasuki bab 1 yaitu A. Latar belakang. Bermain merupakan wahana penting yang dibutuhkan untuk kepentingan berpikir anak. Secara alamiah, bermain akan memotivasi anak untuk mengetahui sesuatu secara lebih dalam dan secara spontan. Anak akan mengembangkan kemampuannya. Bermain juga merupakan kegiatan rutinitas yang sangat menyenangkan bagi anak. Melalui bermain, anak akan belajar dan diajarkan baca tulis dan berhitung, lebih tepatnya mengenal aksara. Semua kegiatan bermain yang dilakukan di taman kanak-kanak bertujuan agar anak dapat mengenal bermacam-macam ilmu pengetahuan melalui nilai moral, agama, sosial, dan emosional, kemandirian, psikomotorik, kognitif, bahasa, dan seni. Pada penelitian ini lebih memfokuskan pada perkembangan kognitif anak. Semua orang tua dan guru berharap perkembangan kognitif anak dalam mengenal huruf abjad dan angka berada pada standar pencapaian. Berkembang sesuai harapan dan berkembang sangat baik. Akan tetapi kenyataannya di PAUD Raudah Desa Candi, perkembangan kognitif anak dalam mengenal huruf dan masih sangat rendah. Berada pada pencapaian belum berkembang dan mulai berkembang. Ada beberapa kemungkinan penyebab perkembangan kognitif anak di PAUD Raudah Desa Candi tidak berkembang dengan baik, antara lain, 1. Guru menyebutkan atau mengenalkan huruf pada anak langsung menyebutkan bunyi huruf sambil menunjukkan huruf yang ada di papan tulis. Yang kedua, media yang digunakan guru kurang menarik minat belajar anak. Yang ketiga, metode yang digunakan kurang menarik perhatian anak. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, peneliti berupaya meningkatkan perkembangan kognitif anak melalui media kartu huruf dan angka. Kemudian, media permainan kartu huruf dan angka merupakan media yang mampu mengembangkan aspek perkembangan anak. Dengan media kartu huruf dan angka bertujuan untuk mengasah bahasa dan kognitif anak, supaya anak bisa membuat namanya sendiri, bahkan bisa menulis dengan membaca nantinya. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang upaya meningkatkan perkembangan kognitif anak melalui media kartu huruf dan angka. Yang kedua di bagian B yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah yaitu satu rendahnya kemampuan perkembangan kognitif pada anak. 2. Anak masih belum bisa mengenal huruf. Ketiga, rendahnya kemampuan guru dalam menyiapkan media yang menarik. Kemudian batasan masalah. Berdasarkan berbagai masalah yang dikemukakan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap perkembangan kognitif anak. Kelompok B, peneliti melakukan batasan masalah agar pembahasan masalah tidak luas untuk diteliti, yaitu 1. Pengenalan huruf. 2. Penggunaan media kartu huruf dan angka. 3. Fokus dari penelitian ini anak usia 5-6 tahun di kelas B PAUD Raudah Desa Candi yang berjumlah 12 orang anak. Yang kemudian D. Rumusan masalah.
Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan dalam latar belakang, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut. Bagaimana meningkatkan perkembangan kognitif dan bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran melalui media kartu huruf dan angka dapat meningkatkan kognitif anak di PAUD Rodah Desa Candi tahun ajaran 2020 dan 2021. Kemudian di bagian E yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian yaitu berdasarkan rumusan permasalahan yang dikemukakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar peningkatan perkembangan kognitif anak di PAUD Rodah Desa Candi tahun ajaran 2020-2021 setelah menggunakan media kartu huruf dan angka. Manfaat penelitian. Yang pertama bagi peneliti, kedua bagi siswa, yang ketiga bagi sekolah, dan keempat bagi guru. Selanjutnya yaitu masuk ke bab 2 yaitu kajian teori. Yang pertama A. Landasan teori. Pengertian perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah perubahan yang terjadi dalam berpikir, kecerdasan, dan bahasa anak untuk memberikan alasan sehingga anak dapat meningkat dan mengingat, menyusun strategi secara kreatif, berpikir cara bagaimana dapat memecahkan masalah, dan dapat menghubungkan kalimat menjadi pembicaraan yang bermakna. Menurut beberapa pendapat tentang kognitif anak usia dini, dapat disimpulkan bahwa perkembangan kognitif adalah salah satu aspek yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Perkembangan kognitif anak usia dini ialah suatu proses berpikir berupa kemampuan untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan sesuatu, di mana dapat juga dimaknai sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah. Kemudian ada media pembelajaran anak usia dini. Pengertian media pembelajaran. Media adalah dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Jika diartikan dengan pendidikan anak usia dini, maka media pembelajaran berarti segala sesuatu yang dapat dijadikan bahan dan alat untuk bermain yang membuat anak usia dini mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan menentukan sikap. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan informasi, belajar yang dapat merangsang pikiran, perhatian, dan minat untuk belajar. Kemudian B, jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama ada media visual, media audio, dan media audiovisual. Selanjutnya yang ada manfaat media pembelajaran anak usia dini. Meningkatkan sikap aktif siswa dan belajar, menimbulkan kegairahan dan motivasi dalam belajar, kemudian memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara siswa dengan lingkungan dan kenyataan. Memungkinkan siswa belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan dan minatnya, memberikan perangsang pengalaman dan persepsi yang sama bagi siswa. Kemudian media kartu huruf dan angka. Pengertian kartu huruf dan angka. Kartu adalah kertas tebal berbentuk persegi panjang untuk berbagai keperluan. Huruf adalah lambang-lambang bunyi bahasa. Huruf juga diartikan sebagai gambar, bunyi bahasa, aksara, huruf balok, tulisan tegak yang tidak dirangkai-rangkaikan. Beberapa pendapat menurut ahli, salah satunya menurut Fitriana, kartu angka atau alat peraga. Kartu adalah alat-alat atau perlengkapan yang digunakan oleh seseorang guru dalam mengajar yang berupa kartu dengan bertuliskan angka sesuai dengan tema yang diajarkan. Menurut Tini Ningsi dan kawan-kawan, permainan kartu huruf merupakan salah satu metode bermain yang efektif untuk mengembangkan kemampuan mengenal huruf karena anak pada usia 5-6 tahun masih pada tahap praoperasional, yaitu anak belajar melalui benda konkret. Beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa media permainan kartu huruf dan angka ialah suatu aktivitas yang menyenangkan, memiliki aturan, dilakukan secara individu atau berkelompok yang menuntut partisipasi aktif baik secara fisik maupun psikis dari setiap anak.
Selanjutnya di bagian B yaitu penelitian yang relevan. Penerapan media permainan kartu huruf dan angka pada anak usia dini sudah pernah diteliti diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Maria Ulpa dalam skripsi yang berjudul Upaya Meningkatkan Kemampuan Kognitif Melalui Kartu Angka bergambar di PAUD Miftahul Ulum Pringsewu. Hasil penelitiannya yaitu penelitian menunjukkan bahwa kemampuan kognitif anak berkembang sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan awal kognitif anak dari 15 anak yang ada di kelas B yang memberi hasil belum berkembang ada 9 anak, mulai berkembang ada 5 anak, dan berkembang sesuai harapan ada 1 anak, dan berkembang sangat baik tidak ada 1 pun atau 0%. Kemudian yang kedua adalah Nazela Aprieniska dalam skripsi yang berjudul Mengembangkan Kemampuan Kognitif Anak Melalui Kartu Angka di TK Asalam 2 Pulau Singkep. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang pengembangan kemampuan kognitif anak melalui media kartu huruf dan angka. Metode penelitian ini yang digunakan deskriptif dengan bentuk penelitian tindakan kelas. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 17 anak. Hasil analisa bahwa perencanaan pembelajaran seperti menentukan bahan pelajaran dan merumuskan tujuan, mengembangkan dan mengorganisasikan media pembelajaran, merencanakan pengelolaan kelas, dan menyiapkan alat penilaian pembelajaran. Kemudian langkah-langkah pembelajaran antara lain melakukan pembelajaran, melaksanakan penilaian, proses dan hasil belajar, peningkatan kemampuan dan indikator. Kemudian yang ketiga yaitu Penny Triasmonah dalam skripsi yang berjudul Meningkatkan Kemampuan Kognitif Melalui Kartu Huruf Angka pada kelompok A di TK Dharma Wanita Bulu Lawang, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tentang mengembangkan kemampuan kognitif anak melalui media kartu angka. Metode penelitian yang digunakan deskriptif dengan bentuk penelitian tindakan kelas. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 17 anak. Kemudian yang C, kerangka berpikir. Kerangka berpikir yang ada di proposal skripsi saya yaitu keadaan awal. Kemampuan kognitif anak masih sangat rendah dan harus diperlukan stimulasi untuk meningkatkan kognitif anak. Yang kedua, tindakan yang harus dilakukan untuk menstimulasi perkembangan kognitif anak adalah dengan menggunakan media kartu huruf dan angka. Kemudian hasil media pembelajaran yang sudah digunakan guru sudah menarik dan minat belajar anak sudah meningkat. Kemudian D, hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan yang merupakan jawaban sementara atau dugaan sementara dalam penelitian tindakan kelas. Adapun hipotesis tindakan dalam penelitian ini yaitu penggunaan media kartu huruf dan angka dapat meningkatkan hasil belajar anak usia 5-6 tahun dalam mengenal huruf dan angka di PAUD Raudah Desa Candi. Kemudian bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Definisi penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian tindakan kelas. Menurut Benedictus dan Jenin mengatakan bahwa PTK adalah kegiatan penelitian dalam bentuk siklus yang merupakan suatu tindakan sebagai hasil refleksi seorang guru di kelas yang dikelolanya, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, jenis penelitian dipilih. Penelitian yang saya gunakan yaitu menggunakan jenis penelitian tindakan kelas, model Kemis dan Tagar. Definisi penelitian menurut Kemis dan Tagar. Penelitian tindakan kelas diawali oleh suatu kajian terhadap masalah secara sistematis. Hasil kajian ini dijadikan dasar untuk menyusun suatu rencana kerja atau tindakan sebagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Kegiatan berikutnya adalah pelaksanaan. Tindakan dilanjutkan dengan observasi, evaluasi. Hasil observasi dan evaluasi digunakan sebagai masukan melakukan refleksi atas apa yang terjadi pada saat pelaksanaan tindakan.
Hasil refleksi kemudian dijadikan landasan untuk menentukan perbaikan serta penyempurnaan tindakan selanjutnya. Kemudian B. Setting dan subjek penelitian. Yang pertama, waktu penelitian. Waktu dalam penelitian ini dilakukan semester ganjil tahun ajaran 2020-2021 selama 2 bulan sebanyak 2 siklus. Kemudian tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di Paut Raudah, Desa Candi, Kecamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo, tahun ajaran 2020-2021. Subjek dari penelitian ini adalah anak usia dini di Paut Raudah, Desa Candi dengan jumlah anak 12 orang. Anak laki-laki sebanyak 6 orang dan anak perempuan sebanyak 6 orang. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Prosedur penelitian tindakan kelas ini terdiri dari 2 siklus. Setiap siklus dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya. Pada siklus pertama dapat diamati adakah perubahan kognitif anak dalam mengenal huruf dan angka. Jika belum, terlihat dapat dilakukan siklus kedua dengan pertimbangan siklus pertama. Selanjutnya yang kedua ada tahapan pelaksanaan tindakan dan observasi. A. Tahap persiapan. Guru menyiapkan tema pembelajaran yang dijelaskan kepada anak didik. Yang kedua, tahapan pelaksanaan. Yang pertama, doa, absen, motivasi anak agar semangat dalam menerima pembelajaran. Yang kedua, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang ketiga, guru menyampaikan alat-alat yang akan digunakan dalam pembelajaran. Yang ke-C yaitu kegiatan inti. Guru masuk ke dalam kelas dan memberi salam. Yang kedua, guru memberitahu kepada anak tentang kegiatan apa yang akan dilakukan. Kemudian yang ketiga, guru memberitahu kepada anak bagaimana cara memainkan media kartu huruf dan angka. Yang keempat, ciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Kemudian yang kelima, guru menilai hasil kerja anak. Dan yang terakhir, guru memberikan reward kepada anak yang sudah mengenal huruf dengan benar. Yang D. Kegiatan penutup. Guru bertanya, yang pertama guru bertanya apa yang anak rasakan sewaktu bermain menggunakan media kartu huruf dan angka. Yang kedua, anak mengungkapkan perasaannya pada saat menggunakan media kartu huruf dan angka. Yang ketiga, guru menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan esok hari. Yang keempat, guru menyimpulkan kegiatan yang telah dilakukan dan menutup kegiatan belajar. Yang kemudian yang ketiga yaitu tahapan refleksi. Refleksi dilakukan untuk melihat hasil dari tahap siklus 1 dengan melakukan pengamatan hasil belajar dengan peserta didik. Jika hasil yang didapatkan adalah perkembangan kognitif anak dalam mengenal huruf dan angka masih rendah, maka akan dilakukan siklus 2 dengan mengidentifikasi kelemahan dan kesalahan yang terjadi pada siklus 1. Kemudian untuk memecahkan masalah pada siklus 1, peneliti mencoba media kartu huruf dan angka pembelajaran pada siklus 2 dibuat dalam bentuk permainan yang melibatkan anak sehingga dapat meningkatkan semangat dan motivasi anak dalam mengikuti kegiatan. Yang keempat, perencanaan lanjutan. Hasil dari refleksi digunakan sebagai acuan untuk menyusun perencanaan siklus selanjutnya. Siklus 2 dilakukan sama dengan siklus 1 dengan menambah unsur permainan di dalam kegiatan untuk meningkatkan semangat dan motivasi anak mengikuti kegiatan. Namun apabila refleksi menunjukkan adanya peningkatan pada anak, maka penelitian tidak perlu menambah siklus lagi. Yang bagian D yaitu jenis dan sumber data. Yang pertama ada jenis data yaitu data kualitatif, data kuantitatif. Yang kedua ada sumber data. Sumber data yaitu ada data primer, data sekunder. Yang bagian E yaitu teknik pengumpulan data. Yang pertama ada observasi, dokumentasi, wawancara. Dokumentasi. Yang bagian F yaitu instrumen pengumpulan data. Yang pertama ada lembar observasi yaitu kisi-kisi lembar observasi terhadap kognitif anak usia 5 sampai 6 tahun. Yang pertama, indikator saya mengenalkan huruf A sampai Z. Subindikator anak belum dapat mengenal huruf atau hanya dapat
hanya dapat mengenal huruf A sampai J saja. Kemudian anak minimal mengenal huruf sampai N. Anak mengenal minimal huruf A sampai R. Anak dapat mengenal semua huruf abjad. Yang kedua, mencocokkan huruf. Subindikator saya yaitu anak belum mampu mencocokkan huruf yang sesuai. Kemudian anak minimal sudah bisa mencocokkan huruf A sesuai untuk apa, misalnya A untuk ayam. Kedua, yang ketiga yaitu mengenal angka 1 sampai dengan 20. Yang keempat, menghitung angka 1 sampai dengan 20. Kemudian yang di bagian tabel ketiga yaitu lembar observasi terhadap aktivitas guru. Lembar observasi yang terhadap aktivitas guru yaitu merupakan bentuk checklist. Yang pertama, 1. Membimbing anak membaca doa sebelum belajar. Yang kedua, memotivasi anak agar semangat mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, menjelaskan tentang permainan kartu huruf dan angka. Yang keempat, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Yang kelima, menilai hasil kerja anak. Yang keenam, memberi reward kepada anak. Dan 7, mengevaluasi kegiatan yang dilakukan pada hari ini. Kemudian, lembar wawancara. Lembar wawancara ini yaitu terjadi pada guru, yang melibatkan guru yang ada di PAUD Raudah Desa Candi. Yang pertama, lembar pertanyaan saya yaitu sudah berapa lama Ibu mengajar di PAUD Raudah Desa Candi? Yang kedua, berapa lama Ibu mengajar di kelas B? Yang ketiga, berapa jumlah siswa yang ada di kelas B? Dan yang keempat, media apa yang digunakan Ibu dalam mengajar? Yang kelima, bagaimana kemampuan dan aspek perkembangan peserta didik di kelas B terkhususnya dalam perkembangan kognitif anak. Yang keenam, apakah Ibu sudah pernah menggunakan media kartu huruf dan angka? Yang ketujuh, jenis permainan apakah yang Ibu ketahui yang bisa meningkatkan perkembangan kognitif anak? Yang kemudian di bagian G yaitu teknik analisis data. Yang pertama ada reduksi data. Yang bagian B penyajian data. Yang C penarikan kesimpulan. Selanjutnya di bagian H yaitu jadwal penelitian. Agar peneliti dapat melaksanakan penelitian dengan terencana dan terarah, maka peneliti menyusun jadwal penelitian sebagai berikut. Kira-kira seperti itu jadwal penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Kemudian bab 4 yaitu hasil penelitian dan pembahasan. A. Hasil penelitian. 1. Deskripsi kondisi awal atau prasiklus. Sebelum tindakan kelas dilakukan, maka peneliti mengadakan observasi dan pengumpulan data dari kondisi awal kelompok yang akan diberikan tindakan, yaitu PAUD Raudah Desa Candi, Kecamatan Tanah Sepenggal, tahun ajaran 2021 yang berjumlah 12 orang anak. Kondisi yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa kemampuan anak dalam mengenal huruf dan angka pada usia dini kelompok B di PAUD Raudah Desa Candi masih rendah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan perkembangan kognitif anak dalam mengenal huruf dan angka melalui media kartu huruf dan angka di kelompok B PAUD Raudah Desa Candi. Dari tabel di atas dapat diperoleh kesanggupan mengenal huruf dan angka yang dimiliki anak di kelompok B PAUD Raudah Desa Candi menunjukkan pada aspek perkembangan kognitif yang belum berkembang sebanyak 5 anak, 47 atau 47,3%, aspek mulai berkembang sebanyak 5 anak atau 47,3%, aspek berkembang sesuai harapan 2 anak 5,3%, dan sedangkan aspek berkembang sangat baik yaitu 0%. Berdasarkan perolehan pada tabel di atas, perkembangan mengenal huruf dan angka anak masih tergolong rendah. Maka peneliti bertindak pada siklus 1. Sebelum melakukan siklus 1, peneliti telah menyusun perencanaan pembelajaran. Hasil penelitian siklus 1.
Hasil penelitian siklus 1 yaitu rata-rata kemampuan kognitif anak dalam mengenal huruf berada pada tahap belum berkembang, yaitu dengan persen anak 0%, mulai berkembang dengan persen anak rata-rata 17,6%, berkembang sesuai harapan dengan persen anak rata-rata 26,7%, dan berkembang sangat baik persen anak rata-rata 73,3%. Pada anak kelompok B, PAUD Rauda Desa Candi mengalami peningkatan. Kemudian hasil penelitian siklus 2. Berdasarkan hasil dari siklus 2 yang dilakukan selama pertemuan pada semua indikator, dapat diketahui bahwa tingkat kemampuan kognitif anak dalam mengenal huruf berada pada tahap belum berkembang, yaitu dengan persen anak rata-rata 0%, mulai berkembang dengan persen anak rata-rata 0%, berkembang sesuai harapan dengan persen anak 0%, dan berkembang sangat baik dengan persen anak rata-rata 100%. Pada anak kelompok B, PAUD Rauda Desa Candi mengalami peningkatan. Dari hasil penulis yang dilakukan, meskipun telah terjadi peningkatan dalam kemampuan mengenal huruf pada kelompok B, PAUD Rauda Desa Candi memiliki peningkatan dan sudah memenuhi target yang sudah ditentukan karena keseluruhan aspek sudah mencapai 80%. Hal ini menunjukkan bahwa anak merespon dengan baik dalam pembelajaran mengenalkan huruf dengan menggunakan media kartu huruf dan angka. Segala aspek yang diamati penulis mengalami peningkatan pada siklus 2 sehingga penelitian diakhiri dengan siklus 2. Kemudian di bagian B yaitu pembahasan. Berdasarkan hasil analisis deskriptif kualitatif, diperoleh bahwa adanya peningkatan yang telah dicapai oleh anak seperti kehadiran, keaktifan, perhatian, dan perbuatan sikap anak terhadap pembelajaran. Dalam mengembangkan kognitif anak dengan diterapkan metode penelitian tindakan kelas. Pada pembelajaran mengenalkan huruf pada anak dengan menggunakan media kartu huruf dan angka dengan tujuan untuk perkembangan kognitif anak pada kelompok B, PAUD Rauda Desa Candi tercantum di dalam kartu tersebut. Dari hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan selama 2 siklus, adapun aspek yang diteliti oleh peneliti adalah aspek kognitif dalam mengenal huruf, di mana perkembangan kognitif anak dalam mengenal huruf mengalami peningkatan dari kondisi awal sebelum diadakan penelitian. Untuk peningkatan perkembangan kognitif dalam mengenal huruf pada anak kelompok B, PAUD Rauda Desa Candi dipresentasikan nilai rata-rata aspek belum berkembang sebanyak 47,35 anak, 5%, aspek mulai berkembang 47% sebanyak 5 anak, aspek berkembang sesuai harapan 5,3 sebanyak 2 anak, dan sedangkan aspek berkembang dengan baik yaitu 0%. Secara umum, tanggapan yang diberikan anak terhadap pembelajaran mengenalkan huruf sangat bagus dengan menggunakan media kartu huruf. Perkembangan kognitif dalam mengenal huruf layak digunakan dalam meningkatkan hasil belajar anak dalam mengenalkan huruf. Kemudian kita masuki bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari proposal skripsi saya yaitu berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab 4, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Penelitian ini dibuktikan kebenarannya yaitu melalui media kartu huruf dan angka dapat meningkatkan perkembangan kognitif anak kelompok B di PAUD Rauda Desa Candi, Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo tahun ajaran 2021-2022. Kemudian B, saran. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut. Yang pertama, bagi peneliti, bagi siswa, bagi guru, dan bagi orang tua, bagi sekolah, dan bagi institusi. Sekian, itulah tadi beberapa penyampaian dari proposal skripsi saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Bu Perli Montana yang telah sabar dalam mendidik kami hingga kami bisa belajar membuat skripsi untuk kami tugas akhir kuliah kami nantinya.
Sekian dan terima kasih. Kalau banyak kekurangan saya mohon maaf, saya masih belajar. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.